Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian kinerja perbankan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang penilaian kinerja perusahaan manufaktur, kali ini kita akan membahas tentang penilaian kinerja perbankan. Apakah berbeda penilaian kinerjanya antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan perbankan? Jelas berbeda. Kenapa berbeda? Karena jenis usahanya juga berbeda. Kalau manufaktur itu berarti dia mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Kalau perbankan berarti dia menyediakan jasa keuangan, ya, menyediakan jasa keuangan. Sehingga kalau manufaktur itu barangnya ada, misalkan kayak Indofood, Sampurna, ada barangnya apa? Mie, rokok, dan lain sebagainya. Kalau perbankan tidak ada barangnya, karena yang diproduksi adalah jasa. Oke ya, kita bahas yang pertama tentang laporan keuangan perbankan. Sama seperti laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, pada perusahaan perbankan, kita juga ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada di sebelah kiri neraca, kalau sisi sebelah kiri ya. Kalau pasiva ada sisi di sebelah kanan. Kalau di perusahaan manufaktur, aktivanya berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Tapi kalau di perusahaan perbankan, aktivanya berupa primary reserve, secondary reserve, loan portfolio, dan fixed asset. Apa itu primary reserve? Primary reserve itu adalah sumber utama atau dalam perbankan disebut sebagai primary reserve. Sumber utama bank itu apa? Yang pertama kas. Yang pertama kasnya, yang kedua adalah cadangan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Itu adalah primary reserve. Jadi kas di bank itu sangat penting, cadangan minimum itu juga sangat penting. Yang kedua adalah secondary reserve atau sumber kedua gitu ya. Secondary reserve itu isinya apa? Isinya adalah piutang-piutang pada pihak yang berrelasi pada bank lain atau pada pihak-pihak yang lain, itu secondary reserve. Kemudian yang ketiga adalah loan portfolio. Loan portfolio ini berarti kredit yang dikucurkan oleh bank. Jadi ketika bank memberikan kredit kepada nasabah, maka bank meminjamkan uangnya pada nasabah. Berarti itu piutang bagi bank. Piutang itu kalau di perusahaan manufaktur disebut sebagai piutang, kalau di perusahaan perbankan disebut sebagai loan portfolio. Yang keempat adalah fixed asset atau aset tetap. Ya, kemudian sisi pasiva, kalau aktiva tadi adalah hartanya perusahaan, kalau pasiva itu adalah sumber dananya. Kalau di perusahaan manufaktur ada dua sumber dana yang pertama adalah hutang, yang kedua adalah modal. Hutang ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Kalau di perbankan, sumber dana yang pertama adalah yang atas sendiri, letaknya itu adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu apa? Dana pihak ketiga itu adalah dana yang berasal dari masyarakat. Kenapa disebut sebagai pasiva di situ? Jadi ketika kita menyimpan uang kita di bank, maka kita meminjamkan uang kita di bank. Kita meminjamkan uang kita di bank, banknya yang berhutang pada kita. Nah, dana itu disebut sebagai dana pihak ketiga. Kemudian yang kedua, dana pihak kedua. Dana pihak kedua ini adalah pinjaman dari bank-bank lain. Ketika bank kekurangan dana, maka dia akan meminjam dari bank lain atau pihak lain. Yang ketiga, dana pihak pertama. Itu adalah modalnya bank itu sendiri. Dalam kinerja perbankan ada 4 komponen penting. Yang pertama adalah kapital atau modal, yang kedua adalah aset quality atau kualitas aset, yang ketiga adalah earning dan efisiensi. Earning itu laba, efisiensi itu efisiensi, ya. Yang keempat liquidity atau likuiditas. Apa kapital? Modal. Modalnya bank itu sangat penting. Ya, yang kedua aset quality. Kalau dalam perbankan kita mengenal namanya resiko. Resiko itu apa? Resiko itu adalah kerugian. Jadi ada aset-aset yang mengandung kerugian. Misalkan loan. Loan itu adalah pinjaman bank ke masyarakat. Itu mengandung resiko. Apa resikonya? Resikonya nasabah tidak membayar. Kemudian earning. Earning itu laba.
Ya, kemudian efisiensi. Kalau efisiensi itu seperti ini. Kalau di dalam bank ada namanya biaya operasional dan pendapatan operasional. Efisiensinya itu akan bagus apabila pendapatan operasional lebih besar daripada biaya operasionalnya. Kemudian yang keempat, liquidity. Liquidity itu berarti kemampuan bank dalam membayar hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini, dalam bank itu adalah kemampuan bank dalam mengembalikan dana pihak ketiga dari masyarakat. Jadi masyarakat tadi itu menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan, dalam bentuk giro ataupun deposito berjangka, bank harus bisa mengembalikan dana itu sewaktu-waktu. Anda mungkin mengenal namanya bank yang dilikuidasi. Itu apa? Berarti bank tersebut tidak dapat mengembalikan dana dari nasabahnya. Oke. Sekarang kita bahas mulai yang pertama, rasio kinerja perbankan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah analisa untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini liquidity-nya tadi. Dalam bank, kinerja bank maksud saya, ada beberapa rasio likuiditas yang dikenal. Kalau dalam perusahaan manufaktur ada cash ratio, quick ratio, current ratio ya. Kalau di sini yang pertama adalah cash ratio. Cash ratio adalah alat likuid dibagi dengan DPK. DPK itu apa? Dana pihak ketiga kali 100%. Cash ratio ini akan mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dana masyarakat menggunakan alat likuiditasnya. Yang kedua, LDR atau loan to deposit ratio. Ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan seluruh depositnya menggunakan kredit yang dicairkan. Atau juga bisa dikatakan ini perbandingan antara tabungan dengan kredit yang dicairkan. Nah, di sini rumusnya adalah kredit dibagi dengan dana pihak pertama, kedua, dan ketiga kali 100%. Yang ketiga, loan to asset ratio. Loan to asset ratio ini adalah kemampuan perusahaan menggunakan aset untuk menyediakan kredit yang diminta. Ya, rasionya adalah kredit yang diberikan dibagi dengan total aset kali 100%. Kemudian yang kedua, earning atau rasio profitabilitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau mengukur efisiensi usaha. Sama seperti dari perusahaan manufaktur. Ya, di sini rasionya pun hampir mirip. Yang pertama ROA. ROA ini sama dengan perusahaan manufaktur. ROA ini adalah return on asset atau pengembalian aset. Jadi aset yang sudah digunakan itu bisa menghasilkan laba berapa. Gitu. Yang kedua ROE. ROE adalah return on equity. Sama juga seperti ROE-nya manufaktur. Return on equity ini adalah kemampuan perusahaan dalam mengembalikan modalnya pemegang saham. Ya, rumusnya adalah laba bersih ya dibagi dengan saham yang didistribusikan. Kemudian NPM. NPM juga kita kenal dalam perusahaan manufaktur. NPM adalah net profit margin ya, net profit margin. Kemudian BOPO. BOPO ini adalah biaya operasional per pendapatan operasional, itu BOPO. Ini adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini mengukur tingkat efisiensi biaya operasional. Rumusnya adalah biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional kali 100%. Itu BOPO. Kemudian yang ketiga, rasio solvabilitas. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas modal yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk solvabilitas, di sini ada CAR. CAR itu apa? CAR itu adalah capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio ini mengukur kecukupan modal bank dalam membiayai aktiva yang beresiko yang dimiliki. Jadi modal bank tadi itu dalam membiayai aktiva yang beresiko seperti apa? Dalam bank seperti saya sebutkan tadi ada aktiva-aktiva yang beresiko seperti kredit, loan, ya, surat berharga, tagihan. Nah, di sini kita mengukur kecukupan modal dalam membiayai aktiva yang beresiko tadi. Rumusnya adalah modal bank dibagi ATMR. Apa ATMR? ATMR adalah aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Yang kedua, debt to equity ratio. Ini kita kenal dalam manufaktur juga, dan itu adalah perbandingan antara hutang dibanding dengan modalnya. Kemudian yang ketiga, long term debt to asset ratio. Ini juga kita kenal dalam perusahaan manufaktur.
Long term debt to asset ratio ini mengukur kemampuan bank dalam melunasi hutang jangka panjang menggunakan asetnya. Rumusnya bisa Anda lihat di perusahaan manufaktur, di rasio solvabilitas perusahaan manufaktur. Ya, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tolong dipelajari dan resume ya, diresume kemudian dikumpulkan pada link. Tolong juga komen di bawah, tulis nama NPM supaya saya bisa tahu bahwa Anda sudah mempelajari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.